Tapi terima kasih teman-teman semua udah hadir semua di pagi hari yang luar biasa ini karena tentunya juga pembicaranya juga luar biasa sehingga kita sepakat untuk mendapatkan sebuah ilmu nantinya ya. Terima kasih Ibu Desi udah hadir di pagi hari ini. Izin kita buka acara pagi hari ini dengan sedikit intro mengenai NQA ya. Nah, teman-teman nanti akan di-mute oleh moderator, tapi kalau ada pertanyaan bisa via chat ya. Gunakan chat terlebih dahulu atau nanti ketika Mbak Desi memberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab, teman-teman bisa langsung unmute dan langsung bertanya ke Mbak Desi. Oke, next Mas. Mengenai NQA mungkin sebagian udah tahu, sebagian mungkin belum, atau mungkin pertama kali baru ikutan NQA webinar. Saya perlu informasikan mengenai NQA. NQA adalah Badan Sertifikasi ISO. Salah satu tugas atau tanggung jawab kami adalah melakukan audit sertifikasi ke perusahaan-perusahaan. Kalau mereka direkomendasikan, mereka akan mendapatkan sertifikat ISO. Sekarang macam-macam ya sertifikat ISO, tapi yang lagi happening atau lagi banyak sekali diminati, salah satunya adalah ISO 27000 mengenai cyber security ya mengenai data security karena semua orang sekarang udah online based. Nah, ketika harus mengelola data, kemudian ada proses pembayaran juga via website dan lain-lain tentunya harus secure. Nah, mereka menggunakan salah satunya ISO 27000. Kemudian yang lagi rame juga ini mungkin terkait dengan di pemerintahan yaitu mengenai ISO 37000 mengenai anti penyuapan. Mereka udah mulai meregulasi kalau vendor-vendor atau rekan-rekan dari institusi pemerintah juga wajib menerapkan. Mudah-mudahan impact-nya positif ya, sehingga biaya tinggi yang katanya sering didengar-dengar di pemerintahan mudah-mudahan bisa dihilangkan. Ini divisi pertama yaitu divisi sertifikasi, namun kami juga punya divisi asesmen, kurang lebih seperti melakukan audit sertifikasi juga, tapi outputnya bukan sertifikat ISO, ini outputnya lebih ke internal report ya. Yang lagi rame ini lebih sama dengan cyber security seperti pen testing, kemudian vulnerability assessment test, kemudian ada regulasi pemerintah itu terkait dengan energi assessment, ya, energi audit dan lain-lain. Ini masuk ke assessment, ya. Kemudian kita punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu produk kita adalah event yang di pagi hari ini setiap Sabtu bagi teman-teman yang belum pernah ikutan. Tolong siapkan waktu di setiap Sabtu. Kami bercoba untuk istiqomah setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan 11.30 untuk memberikan sedekah ilmu ya kepada teman-teman semua karena pada dasarnya event ini gratis ya, boleh diikuti oleh siapa saja. Jadi silakan di-share linknya ke yang lain, ajak teman-teman yang lain untuk bisa ikutan event yang pagi hari ini. Nah, ini yang webinar. Namun kita juga punya pelatihan-pelatihan lain yang sifatnya berbayar, baik itu yang certified nasional maupun yang internasional. Nanti kalau teman-teman pengen tahu modul-modulnya apa saja, nanti bisa kontak ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo. Terakhir, kami punya divisi software. Software ini divisinya kami jualan software ya untuk mendukung sertifikasi, mendukung asesmen dan mendukung pelatihan. Jadi gimana sih melakukan pelatihan secara online, dokumentasi ISO secara mobile base ya. Jadi menggunakan software. Jadi nggak perlu dokumen-dokumen kalau zaman dulu kan Mbak Des dokumen ISO itu tebal-tebal satu lemari sendiri lah ya disimpan dikunci gitu lemarinya. Sekarang nggak semuanya ada di handphone, absensi, daftar hadir semuanya mobile base lah. Nah itu butuh software. Nah salah satunya kita juga jualan software untuk mendukung kegiatan tersebut ya. Next Mas. Oke, ini data statistik mengenai NQA. Kita udah 37 tahun di bisnis ini. Jumlah sertifikat yang udah kita terbitkan kurang lebih 55.000 sertifikat di seluruh dunia. Karena NQA beroperasi di 100 negara, nggak hanya di Indonesia. Dan kami punya kurang lebih ada 1.000 karyawan di seluruh dunia. Dan hasil survei, customer kita cukup happy, terbukti mereka rata-rata melekat ke kita minimal 10 tahun ya. Jadi cukup cukup lama untuk kerjasamanya. Nah, event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar karena misinya tadi seperti di awal adalah sedekah ilmu dan hari ini yang memberikan sedekah adalah Bu Desi yang mudah-mudahan kita doakan Bu Desi selalu sehat dan sedekahnya bermanfaat buat kita sehingga menjadi amalan buat Bu Desi tentunya ya. Nah, namun jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat ya seperti yang di kanan ada e-sertifikat, kemudian materinya juga pengen teman-teman baca ulang nantinya setelah event pagi ini tentunya biar nggak lupa-lupa. Dan ada juga 3 e-book yang tentunya related dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini. Atau mungkin lupa-lupa pengen dengar rekamannya, ya kita juga siapin rekamannya untuk mendapatkan 4 item tersebut, sertifikat,
materi PDF-nya, kemudian e-book dan rekamannya, ada sedikit investasi. Investasinya nggak besar, hanya 150.000 rupiah saja ya. Jadi teman-teman yang berminat untuk investasi nanti bisa foto barcode yang ada dan nanti akan terkoneksi untuk mendapatkan 4 item tersebut ya. Monggo Mas, lanjut. Nah, ini e-book yang related dengan topik yang akan dibahas ya. Ada 3 e-book, teman-teman yang suka baca, silakan berinvestasi untuk mendapatkan 3 e-book ini juga ya. Next, Mas. Nah, judul hari ini adalah kenapa Project Risk jadi sangat penting agar project kita berhasil ya. Pembicaranya juga luar biasa sekali lagi adalah Insinyur Desi Fahria Khalid. Ada MEM, CRMP, CERP, dan gelar-gelar lainnya ya. Jadi selamat datang Mbak Desi di pagi hari ini. Beliau yang akan melakukan sedekah ilmu di pagi hari ini. Teman-teman siapkan panganan kecil ya, kopi, teh, dan lain-lain. Jangan tinggalkan laptop sampai dengan jam 11.30 nanti. Mau ditemenin pisang goreng atau gorengan-gorengan lain juga monggo. Silakan. Oke, saya nggak buang-buang waktu, langsung kita kasih kesempatan kepada pembicara kita yang luar biasa, Mbak Desi Khalid. Silakan, Mbak Des. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman yang hadir pagi ini. Eh, Menarik sekali hari ini banyak sekali dari PTDI ya. Dulu saya pernah ada kerjasama ke PTDI itu dengan Pak Idris. Mungkin teman-teman kenal Pak Idris ya. Mungkin sekarang apa beliau sudah pensiun mungkin. Saya juga kurang tahu, tapi saya lose kontak nih sama PTDI. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya bisa apa menjalin kerjasama lagi dengan PTDI ke depannya. Jadi hari ini kita mau cerita kenapa project risk management itu jadi sangat penting ya buat kita lakukan di setiap project kita. Jadi eh, saat ini ya kita tahu kalau current practice yang ada di industri itu pertama itu fokus untuk kerjaan proyeknya aja. Terus fokus juga untuk health safety environment gitu ya. Kemudian finance, insurance. Kemudian satu lagi beli software aja gitu untuk menyelesaikan semua problem-problem yang ada di project. Nah, yang paling unik juga salah satunya nggak ada buy-in dari BOD kita. Jadi terkadang BOD bilang ya udah pokoknya project risk itu hanya nice to have, yang penting kita sudah lakukan gitu. Kemudian kita juga appoint ada project manager, ada risk manager. Jadi udah yang penting nggak ada secara formal nggak ada risk policy-nya, nggak ada metodologi yang kita pilih. Kemudian yang paling eh, paling parah juga itu adalah nggak ada integrasi terhadap other system karena integrasi itu dibutuhkan ya untuk agar kita terhubung juga dengan korporat gitu. Jadi secara bagaimana sistem atau proses yang mana yang sebaiknya kita gunakan gitu. Nah, apa mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya bahasa RIS ini, tapi kembali lagi saya ulang gitu. Sorry, Mundur ya, Bu. Slide. Ini sorry. slide-nya maju. Oke. Jadi saya ulang sedikit lagi tentang RIS ya. Jadi risk itu kalau apa yang kita ketahui tentunya dengan dari ISO 31000, risk itu adalah efek yang uncertainty dari dari objektif kita. Nah, kemudian risk management itu adalah koordinasi aktivitas ya untuk mendirect di dalam organisasi ya, semua yang terkait dengan risk. Sementara kalau risk management framework itu adalah apa bagian satu set komponen yang eh, apa menyiapkan fondasi dan arrangement untuk organisasi atau company dari mulai desain, implementasi, monitoring,
review, continual improvement terhadap risk management proses di dalam organisasi kita. Jadi, nah berikutnya kalau kita bicara tentang project, eh, pertama-tama project itu harus ada start dan finish time-nya. Jadi kalau sesuatu project atau sesuatu kegiatan yang continuous itu kita lakukan, kita kategorikan itu adalah operational gitu ya. Tetapi terkadang operational pun bisa juga dibagi atas project-project gitu ya. Jadi eh, kita harus benar-benar bisa mendefinisikan eh, yang mana nih yang kita sebut project. Nah, jadi project itu selain dia punya start dan finish, tentunya kita juga harus tahu bahwa project ini akan meng-create satu produk yang unik gitu. Jadi dan juga ada constraint untuk scope-nya, cost-nya, quality-nya, dan time-nya. Jadi ini selalunya kita definisikan uh, project. Tapi semua project itu belum tentu, semua pekerjaan itu belum tentu merupakan project ya. Jadi benar-benar kita harus definisikan dulu yang mana yang project, yang mana yang operation, dan kegiatan yang lain. Nah, eh, pertanyaan kita adalah kenapa sih project management ini penting sekali untuk dilakukan? Karena project management ini adalah kunci ya dari kita memanage project gitu ya. Ini membuat memastikan kalau project itu tidak apa gagal oleh problem-problem yang unexpected gitu ya. Jadi kita jangan sampai problem-problem yang ada di depan itu menjadi uh, tantangan untuk uh, resource kita gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian project risk ini tidak hanya uh, mem, memperbaiki isu-isu ya. Jadi karena kalau isu itu kan adalah event yang terjadi saat ini ya. Jadi sebelum isu sebaiknya di dalam risk itu kita sudah punya mitigasinya atau risk treatment-nya. Jadi risk itu kita harapkan tidak menjadi problem yang besar di kemudian hari. Kemudian kita juga memahami pentingnya risk management itu untuk kita bisa bagaimana project kita itu sukses ya. Jadi tentunya dengan planningnya kita bisa sukses gitu di project ini. Kemudian yang paling penting juga adalah kita mengerti uncertainty itu untuk memaksimalkan upside dan meminimalisasi downside of risk. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui uncertainty yang terkait dengan scope, schedule, cost, dan quality. Nah, di sini ada project life cycle ya. Kita mulai dari konsep dulu atau pre-inisiatif, kemudian inisiatif, kemudian kita divine itu kita planning, kemudian deliver, kita execute, kemudian ada closure-nya. Jadi project risk itu mencakup semua life cycle ini. Jadi kita harus tahu kita di life cycle yang mana untuk bisa mempunyai project risk yang tepat gitu ya. Seidealnya project itu dimulai dari konsep. Jadi waktu kita konsep itu kita sudah menentukan apakah produk ini atau kegiatan ini bisa kita lakukan atau tidak. Itu kita harus lakukan assessment dulu ya. Jadi assessment ini dilakukan setiap tahap. Biasanya kalau di project itu bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, tergantung durasi dari project itu sendiri. Jadi kita bisa melakukan project risk ini di semua tahapan. Memang biasanya orang selalu bilang project itu kalau sudah diimplementasi, sudah dilakukan.
Tapi sebaiknya tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita harusnya mundur lagi ke ke konsepnya supaya kita bisa mengetahui apakah ini bisa diteruskan atau risikonya bisa kita eh, apa identifikasi. Nah, cakupan project ini sebenarnya kan ada di kalau level strategik itu kaitannya dengan visi misi ya. Kemudian ada portfolio juga. Kemudian ada kita program manajemen juga. Jadi sebenarnya project itu ada di tactical level. Tapi kalau kita lihat dari integrated enterprise risk management itu adalah menjadi satu cakupan dalam integrated enterprise risk management tentunya. Jadi sebaiknya ya tidak saya tidak menyarankan project risk itu terpisahkan dari integrated enterprise risk management karena eh, harusnya pelaporan itu sudah inline semuanya sudah sesuai dengan satu standar yang tentunya kita akan pilih. Nah, kemudian kalau untuk di complexity dari project itu ada pertama ada beberapa eh, pertanyaan ya. Apakah bagaimana project itu gitu. Jadi kita punya unknown, kemudian ada uniqueness, ada hal-hal yang menjadi limitasi dalam proyek, kemudian ada uncertainty, ada volatility. Ini semua menjadi consider kita pada saat kita melakukan project risk. Di level unknown itu banyak sekali konstituen requirement yang mungkin kita belum tahu ya. Jadi di dalam project itu bisa saja banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu. Terutama mungkin proyek-proyek di bidang teknologi yang cukup kompleks gitu, itu kita akan banyak ketemu hal-hal yang unknown. Kemudian setiap proyek juga karena mereka unik, dia juga kita harus mengetahui karakteristiknya untuk lebih bisa mengidentifikasi risk agar bisa memudahkan kita em, memanage risknya. Tapi tentunya terkadang ini juga menjadi challenge gitu ya. Tapi sebaiknya kalaupun challenge kita tetap harus mengerti karakteristik ini. Kemudian ada constraint ya, constraint terkait dengan budget dan schedule. Kemudian resourcing. Resourcing ini bisa aja terkait dengan orang atau pengadaan barang-barang atau jasa yang terkait dengan project kita. Kemudian uncertainty itu kaitannya dengan fluktuasi dari perubahan di dalam ekosistem, project ekosistemnya. Kemudian volatility, requirement itu, nah itu juga terkadang ini biasanya terjadi di project-project IT ya. Project IT itu terkadang usernya juga kurang memahami bagaimana apa yang mereka mau itu biasanya kurang clear gitu ya. Tapi itulah fungsinya bagaimana kita melakukan pendekatan dan juga melakukan project risk ini time to time tentunya agar risiko-risiko itu tentunya bisa kita minimalisir. Nah, kemudian kita juga eh, bisa memilih tools apa yang bisa mensupport project risk kita. Jadi mm, kalau kita menggunakan tools yang eh, terutama kalau ISO 31000 itu kita ada ISO 31010. Nah, di situ ada tools atau apa materi-materi assessment yang bisa digunakan untuk tetap melakukan project risk itu sesuai dengan standar template kita ya. Kemudian kapan kita bisa melakukan project ini? Tentunya dari project risk ini tentunya kita mulai tadi dari konsep. Nah,
Kemudian siapa yang harus kita delegate? Project manager kah atau ada risk manager kah atau siapa nih yang akan menjadi PIC di dalam project risk kita? Karena memang biasanya kita tidak bisa memberikan pressure terhadap kewajiban untuk risk manajemen ini ke project manager gitu. Terkadang memang beliau itu butuh bantuan karena mungkin cakupan pekerjaannya udah cukup kompleks dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mengantisipasi siapa yang akan bertanggung jawab, walaupun ultimate responsibility-nya atau accountability-nya ada di project manager, tapi tentunya ada orang atau pihak apa atau eh, staff yang terkait di dalam project yang bisa diberikan beban tersebut. Nah, sebenarnya project risk itu sendiri banyak kepentingannya di dalam project risk management kita. Pertama untuk mengimprove decision making karena pada saat awal aja waktu di konsep itu kita juga harus menentukan project ini bisa terus atau tidak. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk mengoptimize resource allocation-nya. Jadi kita bisa menggunakan resource allocation itu lebih efektif gitu ya. Jadi kita dengan mempelajari risk-nya tentunya kita bisa memilih atau menjadwalkan atau membuat resource kita berlaku efektif gitu ya. Kemudian untuk stakeholder sendiri itu menambah confidence dan juga satisfaction karena kan di dalam project sendiri kita itu banyak sekali stakeholder yang terkait ya, banyak sekali. Maupun itu internal maupun itu eksternal, maupun itu yang bisa kita handle maupun yang tidak bisa kita handle gitu. Jadi stakeholder sendiri itu banyak sekali yang harus kita identifikasi dan penuhi requirement dari stakeholder tersebut. Kemudian kita juga harus bisa membuat project itu uh, safe ya, karena salah satu tujuan dari project risk itu adalah memberikan safety itu tadi kepada semua stakeholder yang terkait gitu. Ini dari uh, dari level mana aja gitu ya. Kebetulan kalau pengalaman saya di project itu bahkan dari level pengadaan itu juga harus sudah safe gitu ya bahwa kita memang harus comply dengan eh, apa eh, semua aspek ya. Kemudian juga bagaimana project ini bisa resilience and flexibility-nya juga bisa terjaga. Kemudian eh, supaya kita juga dalam mencapai objektif itu hal-hal yang uncertainty itu sudah bisa kita address ya. Jadi eh, se sedetail mungkin, sesuai dengan pengetahuan kita terkait produknya, kita harus bisa mengidentifikasi risk tersebut. Kemudian ini tadi yang mid compliance itu sama seperti eh, kalau stakeholder terkait dengan compliance. Jadi ini adalah kewajiban kita di project. Banyak sekali aspek-aspek compliance yang harus kita perhatikan, terutama yang paling sering sih biasanya kalau project biasanya HSE dulu. Tapi sebenarnya compliance itu tidak sekedar itu. Kalau di project IT ada ISO 27000, ada ISO yang lain 9000, 14000, 18000, 45000 dan seterusnya. Itu semua kita harus paham benar. Kemudian di project risk ini kita juga akan punya kesempatan untuk risk reward ya. Jadi bagaimana kita memberikan risk reward terkait dengan kegiatan ini, itu dimungkinkan untuk risk reward itu. Kemudian ini effective governance dan risk control. Nah, Pak Des, ya, ada pertanyaan ini di chat, boleh saya bacain? oh iya boleh silahkan. Oke, atau Pak Danyon bisa langsung bertanya atau mau saya bacain Pak Dani?
Saya ada ini. Oke. Terima kasih Oh, Pak Novian. Eh, saya tadi sekilas melihat ada project complexity yang slide itu, Bu. Hmm, Saya tidak melihat di situ ada bagaimana kompleksnya kita ngurusin stakeholder gitu. Mm. Karena hmm, karena banyak sekali project-project itu justru ribet dengan stakeholder, bahkan punya masalah juga dengan stakeholder. Kira-kira bagaimana ini pandangan Ibu dari sisi eh, memanagenya nih? ya. Di dalam project itu kan memang satu faktor yang paling menentukan di dalam project itu adalah komunikasi. Jadi kalau kita ditanya eh, apa yang membuat project ini sukses, pertama komunikasi, kedua komunikasi, ketiga komunikasi. Artinya apa? Komunikasi ini sangat penting di antara stakeholders terkait dengan pencapaian atau hasil dari project tersebut. Jadi eh, salah satu aspek yang kita butuh sekali di assess itu sebenarnya terutama terkait dengan stakeholder, Pak. Jadi itu juga terkadang dia bisa stakeholder yang unknown gitu. Bisa juga stakeholder yang unik gitu. Jadi stakeholder ini banyak sekali variasinya, terutama ada juga stakeholder yang tidak bisa kita kendalikan, contohnya seperti pemerintah daerah misalnya, karena mereka punya apa atau pemerintah ya punya aturan aturan tertentu yang mungkin kita tidak bisa langgar gitu ya, tapi sebaiknya kita tahu dulu nih semua stakeholder kita itu ekspektasinya apa itu nanti mungkin kita akan bikin satu sesi lagi Pak ya khusus untuk stakeholder engagement gitu. Karena stakeholder ini sebenarnya satu tema sendiri untuk kita berbicara tentang stakeholder gitu. Tapi intinya kalau dalam Project Risk ya kita uniqueness dan juga kepentingan mereka kemudian juga kita harus mensubmit apa ya misalnya ada report apa kita mesti bikin laporan seminggu sekali atau setiap hari itu semua sudah harus diidentifikasi di dalam eh, perencanaan project Pak begitu Pak Dani. oke. Om Dani kejawab Om Dan. Ya, terima kasih. Mungkin nanti di situ ada memang cukup luas ya, stakeholder ini Iya, banyak sekali yang bisa iya, kita kaji dari situ dan menarik sebetulnya manfaatnya banyak sekali. Kalau ini bisa iya, dielaborasi, saya kira is a good inisiatif lah. Mungkin nanti. iya, Terima kasih, Bu. iya. Oke. Kalau saya Pak Dani saya punya pengalaman untuk khusus stakeholder ini. Jadi pengalaman saya di project itu sebenarnya sebagian besar itu ngurusin stakeholder ini gitu. Jadi effort juga kita sebenarnya yang terbesar adalah stakeholder karena hal-hal lain itu bisa lancar apabila kesepakatan dan juga semua aspek dalam stakeholder ini sudah kita penuhi, Pak. Gitu. Jadi memang meeting. Nah itu sebenarnya salah satu pekerjaan yang memang nyata ya ada di project gitu. Ya, Iya, Pak. terutama yang significant stakeholder dan authorized Iya, stakeholder. Ini yang iya, saya kira perlu dijaga dan resikonya sangat besar ketika dia tidak iya, komit dengan project itu. iya, betul. Oke, Terima kasih, Bu. jalan. Ya, lanjut ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya teman-teman selain Bang Dani. Silakan. Kalau tidak ada, sementara kita lanjut dulu ke Mbak Desi. Ada? Apakah Ya, ada? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, lanjut Mbak Des. Tarik Mbak Des. iya. Jadi project risk management proses ini sebenarnya saya mau kasih lihat ya ada. Nah, biasanya kita gunakan project risk framework ini seperti ini. Jadi kita ini frameworknya yang sementara ini ada di PMBOK ya. Jadi pertama kita identify, analyze, evaluate, action, monitoring, control. Tapi kalau menurut saya sebaiknya kita lakukan itu proses itu tidak hanya ini. Kita kalau kita lakukan ISO 31000 di dalam project, tentunya pertama dia terintegrasi dengan eh, integrated enterprise risk management kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan proses yang ada di sini nih, eh, itu
lebih detail gitu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lihat lebih detail, kita lihat eh, kita lihat di sini eh, identify, analyze, evaluate, action, monitor, control ya. Nah, sementara kalau di sini ya, kita akan mulai dengan scope, konteks dan kriteria gitu. Jadi risk identification itu tidak mulai dari kertas kosong. Jadi kita punya pemahaman terhadap scope, konteks dan kriteria yang lebih lebih detail ya terkait dengan proyek kita. Kemudian baru kita lakukan risk assessment. Risk assessment itu adalah identifikasi risk dan evaluasi ya. Coba kita lihat ke sini. Identify, analisa dan evaluasi ya. Nah, kemudian ini ada risk treatment, kemudian monitoring review, communication dan consultation. Tentunya tadi kalau kita lakukan komunikasi dengan baik dan juga kita mengkonsultasikan risk itu kepada pihak-pihak yang tepat, tentunya kita bisa melakukan risk assessment itu dengan baik ya. Jadi uh, kita komunikasi dan konsultasi itu dari mulai skupnya, konteks dan kriteria, yang mana ini sering sekali terjadi perdebatan di sini. Misalnya waktu itu saya pernah assessment satu project di mana saluran air itu menggunakan apa beton itu lebarnya hanya 45 cm. Sementara project ini setelah kita lihat di lokasi itu debit air yang akan melalui di project itu akan besar sekali gitu ya. Jadi 45 cm ini tentunya tidak cukup. Nah, kemudian pada saat kita assessment, kita tanya, kenapa ini 45 cm? Mereka bilang memang desainnya seperti itu. Nah, sekarang berarti mereka tidak melakukan proper pengecekan ya terhadap proyek tersebut. Karena mereka terus ganti mereka propose proyek ini untuk menggunakan beton yang lebarnya 60 cm. Tapi pada saat kita assess, kita sudah lihat bahwa tidak akan mungkin lebar 60 cm itu akan bisa sesuai dengan proyek tersebut. Nah, alasannya pada saat itu adalah, oh ini sudah melalui proses yang panjang gitu. Nah, sebenarnya kan proses yang panjang itu bisa kita lakukan dengan pergantian beton itu misalnya selebar 1 meter atau 1,20. Pertama, alasannya adalah itu yang available di pasar ya. Jadi kita tidak perlu uh, memesan peralatan dengan ukuran uh, yang tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan di pasaran. Karena di pasaran itu besarnya gorong-gorong itu 60, 100 meter, 120 dan seterusnya. Jadi pendekatannya itu adalah kita nggak perlu pesan khusus karena kalau pesan khusus lebih mahal, bahkan harganya lebih mahal dari yang lebarnya semeter. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu sangat penting dari desain ke implementasi itu memang harus melakukan pemahaman yang benar di dalam proyek ya, terutama melihat situasi atau kondisi di dalam proyek tersebut. Tentunya pada saat itu harus sudah dikomunikasikan dengan para stakeholder terkait itu. Karena kalau akhirnya milihnya 60 cm lebih gampang minta minta approval-nya atau apa gitu alasan yang kurang tepat, sebaiknya itu dihindari. Karena proyek itu kan sebenarnya harus sustain ya, harus ada tanggung jawab sosialnya juga terkait dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi nggak bisa juga di ignore aja bahwa yang penting proyek ini selesai gitu. Nah itu nggak belum bisa diterima untuk di proyek tentunya. Jadi kita di dalam hal ini project risk ini harus merupakan integral part ya. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam decision making. Jadi bagaimana memutuskan besaran tersebut dari pekerjaan kita itu. Kemudian project risk ini tentunya juga bisa di-apply di level strategis ya. Jadi tentunya ultimate-nya itu adalah pencapaian korporasi kita. Karena gini, begitu kita membaca kontrak, nah disitulah sebenarnya yang banyak sekali kita bisa
dapatkan risiko-risiko. Karena seringnya di kontrak itu pun kesempatan dari pemilik proyek itu mm, melakukan mitigasi. Sebenarnya ada risiko-risiko yang ditransfer ke kita sebagai kontraktor atau sebagai pelaksana di dalam kontrak tersebut ya. Jadi itu kita benar-benar harus hati-hati. Nah, ini slide yang terakhir. Jadi di dalam project risk itu tentunya ada success factor ya. Jadi kita harus pertama kita harus tahu dulu value dari penerapan project risk ini tadi. Kemudian ada komitmen ya atau apa eh, masing-masing eh, anggota project itu harus punya komitmen dan juga bagaimana pertanggungjawabannya terkait dengan project tersebut. Kemudian yang penting juga adalah open dan honest communication. Jadi bad news, good news itu harus kita komunikasikan. Kemudian juga ada ada dari eh, dari organisasi kita sendiri atau dari perusahaan kita harus ada komitmen yang kuat terkait dengan project risk ini. Kemudian skala risk effortnya juga kita harus perhatikan karena kalau risiko yang sangat-sangat besar yang tidak bisa kita kendalikan itu sebenarnya adalah salah satu sign atau tanda bahwa sebaiknya proyek ini tidak dilakukan ya. Contohnya saya pernah tuh uh, assessment di satu perusahaan di mana perusahaan tersebut tidak bisa um, melakukan mitigasi terkait dengan produknya ya. Jadi di satu proyek tertentu itu tidak bisa karena teknologinya tidak tersedia. Jadi memang inisiatifnya bagus menciptakan satu produk yang yang murah gitu ya, yang terjangkau. Tapi kenyataannya limbah dari proyek itu sendiri ternyata memang eh, tidak bisa eh, tidak bisa dikendalikan gitu, tidak bisa di manage karena keterbatasan dari teknologi pada saat itu. Kemudian yang satu lagi yang tidak kalah penting, bagaimana kita mengintegrasikannya dengan project management, dengan korporasi, dengan kegiatan-kegiatan lain di dalam satu project atau satu rangkaian kegiatan gitu. Eh, Sekian aja apa presentasi saya hari ini. Kita saya akan jawab beberapa pertanyaan. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sebenarnya banyak sekali eh, pengalaman yang bisa saya share ya, tapi tentunya saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, thank you Mbak Des. Ini udah ada pertanyaan via chat terlebih dahulu, kita coba bacakan dulu. Atau Pak Ferry mau langsung bertanya ke Mbak Desi? Silakan Pak Ferry Anugrah. Bisa di-unmute dan langsung bertanya. Pak Ferry, silakan Pak. Saya bacakan Pak Ferry ya. Pak Ferry udah unmute tapi suaranya nggak ada. Mbak Des, pertanyaannya berikut Mbak. Ya, ya, Berdasarkan pengalaman saya membangun framework risk project mulai dari inisial sampai dengan recurrent dalam aviation company, perusahaan hmm, penerbangan, sesuai dengan regulasi penerbangan tentunya, perusahaan ya, penerbangan banyak diikat oleh multi stakeholders sehingga iya, kita berpotensi missing membedakan antara risk dan masalah. Untuk menghindari hal hmm, tersebut, ya, kiat-kiat apa saja yang dapat digunakan? Karena strategi manajemen dan responnya juga tentu berbeda. Itu kurang lebih pertanyaan dari Bang Ferry Anugrah. Mungkin Mbak Desi bisa bantu jawab. Silakan. iya, iya. Jadi event ya, kalau kita bicara satu kejadian itu terbagi atas tiga. Pertama itu kita namakan risk, kedua kita namakan issue, ketiga kita namakan findings. Sebenarnya yang membedakan adalah pertama kalau di risk itu kita selalu bicara bahwa future event ya, jadi kejadian yang akan terjadi. Kemudian kalau issue itu ada di itu apabila sudah terjadi biasanya menjadi issue. Kemudian ini biasanya menjadi areanya manajemen atau tim yang pada saat itu melakukan kegiatan. Jadi itu perbedaan mendasar dari risk dan juga issue. Kemudian yang ketiga findings. Kalau findings ini menjadi areanya teman-teman internal audit. Tentunya kejadian itu sudah terjadi dan ada lesson learned di situ yang bisa kita
jadikan pelajaran dan juga bisa jadi tindak lanjut ya. Jadi kita harus tentukan dulu ini yang benar, ini risk apa isu. Kalau dia sudah jadi isu, berarti stakeholdernya lebih banyak lagi dibandingkan risk ya. Karena kalau risk itu kan banyak yang uncertain, apa sesuatu yang belum jelas atau belum pasti. Nah, begitu dia masuk ke isu, nah disitulah eh, diharapkan kita bisa pertama mengidentifikasi eh, stakeholdernya lebih jelas lagi, kemudian ekspektasinya seperti apa, kita harus bagaimana, aspek-aspek compliance-nya apa, dan itu sangat-sangat apa, sangat-sangat challenging ya dalam hal eh, di dalam hal kita melakukan project list tentunya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Ferry. Oke, Pak Ferry mudah kejawab ya Pak Ferry? Atau mungkin Pak Ferry udah bisa? Masih belum bisa on cam, Pak. Oke, Oh, sudah oke. terjawab. Oke, On oke, voice Ya, juga sudah. kan bisa ya. Oke. Oke, kalau ya. gitu. Terima kasih, udah jawabannya terima kasih, Mbak Des. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya, karena materinya kebetulan udah selesai, tapi kita buka. eh, Di PTDI, Pak. Oh, silakan Pak Henry ya, silakan Pak Hen. Baik, terima kasih. Izin kami Henry Haryanto dari PTDI, Pak. Kebetulan saya di Corporate Finance. Terima kasih Bu Hmm, Desi untuk pemaparannya. Kami akan menanyakan beberapa hal. Pertama, di industri aero ini kan sangat unik ya. Kami customer itu hampir lebih dari 75% ini di Kementerian Pertahanan. Artinya ini pemerintah. Nah, sisanya bisa di komersil ya, juga. Ini di kita juga hadir juga dari beberapa teman-teman kita di PTDI di divisi resiko, kemudian juga ada yang dari teman-teman program project ya. Nah, bisa menambahkan nanti. ya, Begini Bu, kami di corporate finance itu kan bukan hanya bertugas untuk mengelola dana yang ada di kita, namun kami juga ditugaskan mengawal atau memproyeksikan cash flow perusahaan, baik itu ya, untuk proyeksi cash in-nya maupun cash out-nya. Nah, ini kan sebagian ya, besar PTD ini by project begitu Bu, yang kita kerjakan. Ketika kita ya. teman-teman dari sales akan penetrasi untuk mendapatkan sebuah proyek baru, ini mungkin seringkali juga kami terinformasinya belakangan begitu, sehingga dalam hal penentuan berapa Hmm, lama time untuk kontraknya, kemudian term of payment, baik itu kami kepada supplier, karena supplier kami ini untuk komponen-komponen kan sangat kompleks ya, eh, hmm, apa namanya di berbagai negara sehingga ya, faktor-faktor risk dari finansialnya, dari delivery time-nya, dari lead time hmm, pengirimannya itu sangat mempengaruhi ke dalam kontrak yang akan kami sepakati dengan Bohir. Begitu juga ketika ya, masuk ke bagian produksi. Ini produksi kan bukan waktu yang sebentar, terutama kalau untuk pesawat begitu Bu ya. Nah, sementara hmm, ini seringkali kita ini mengeluarkan biaya sebelum kontrak itu efektif. Nah, ini akan menjadi hmm. tambahan cost begitu bagi perusahaan yang harus dihitung, dikalkulasikan oleh rekan-rekan di Oh, risiko harus seperti apa nih. Jangan sampai iya, nanti kami salah memproyeksikan, terutama di tempat saya Bu, di corporate iya, finance ya. Kami iya, memproyeksikan budget seperti ini, waktunya juga demikian, namun realitanya memang di lapangan seringkali ini adanya miss. Jadi ada iya, deviasi antara eh, cash flow yang kita proyeksikan dengan realisasinya. Nah, ini kan bahkan tidak jarang kita mengalami eh, overcost akibat adanya denda penalti dari bohir, dari pemberi kontrak pada kita, Bu. Nah, ini kan suatu hmm, hal yang beresiko besar begitu yang harus kita hitung betul-betul. Nah, sementara iya, mungkin dari teman-teman resiko dalam hal mereview potensi resiko untuk kontrak yang akan didapatkan ini butuh waktu juga. Sementara kita kan dikejar waktu. iya, Nah, bagaimana bisa kita dari aspek-aspek sukses faktor yang Ibu sampaikan ini bisa hmm, hmm, mengintegrasikan karena bagi kami tidak hanya cukup komunikasi rasanya, koordinasi itu hmm, sangat penting sekali sehingga hmm, informasi ini tidak parsial kami dapatkan. Gitu Bu Desi. hmm, Terima kasih. iya, iya. Pertama, Pak, ini nanti akan dikaitkan dengan integrated enterprise risk management kita ya. Jadi kita di dalam enterprise itu sebaiknya dari corporate finance itu sudah punya policy yang jelas gitu ya. Apabila ada calon proyek baru
gitu kita sudah melakukan budgeting terkait dengan proyek-proyek baru ini. Kan biasanya kita dalam rencana tahunan itu kan kita punya certain angka yang akan kita capai ya, yang ini target kita tahun ini gitu. Kemudian ada beberapa proyek yang kita proyeksikan. Tentunya kita bicaranya itu adalah di fase konsep. Jadi ini kita rencana nih, kita punya eh, punya rencana bisa menjual produk ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kemudian kita lakukan, oke, ini project ini secara kita mempunyai namanya biasanya pre-sales itu kita punya budget pre-sales di mana di situ dimungkinkan teman-teman untuk di teman-teman di sales gitu ya punya ruang juga untuk bisa melakukan planning. Jadi mereka harus bisa melakukan budgeting itu, tentunya dengan ada beberapa ketentuan ya, dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, supaya tentunya cash flow kita tidak overcost gitu. Jadi apabila budget ini dikeluarkan, tentunya dengan pertimbangan yang matang dan juga ada beberapa ketentuan gitu, supaya kita bisa membantu mengakselerasi kegiatan di sales. Kemudian kalau di level produksi itu kita kan biasanya ada lead time ya. Jadi dalam produksi setiap setiap barang yang akan kita deliver itu kita punya perencanaan, misalnya pembuatan ini sekian bulan dan seterusnya. Karena gini di pengalaman saya di salah satu BUMN juga itu produksi itu ternyata bertumpuk-tumpuk ya. Jadi mereka punya target untuk memproduksi produk yang mana produknya quantity dari produk itu sendiri sudah menghabiskan waktu produksi normal. Jadi 9 sampai jam 5 itu sudah full bahkan kurang untuk memproduksi produk yang um, apa yang captive ya. Jadi ini captive nih produknya. Kemudian mereka ditambahkan beban untuk melakukan produksi terhadap produk-produk yang lain. Gitu. Jadi akhirnya mereka beroperasilah 24 jam. Nah, 24 jam ini ternyata tidak bisa efektif karena ada mesin-mesin yang harus istirahat, maintenance, kemudian dan lain sebagainya. Jadi nggak memungkinkan 24 jam ini berproduksi. Jadi sebaiknya kita punya estimasi untuk produksi yang normal atau produksi yang uh, optimal ya. Jadi itu harus ada, kita harus punya data itu untuk membuat proyeksi terhadap sales gitu. Jadi itu semua terkait Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara integrated enterprise risk itu memang sangat-sangat kompleks gitu. Sebaiknya pun enterprise risk ini masuk ke corporate planning gitu. Jadi kita bisa merencanakan dulu bagaimana kemampuan kita normal, bagaimana kemampuan kita yang optimal. Optimal dalam arti kata berproduksi juga di luar jam kerja, tapi kita bisa tetap memanage resources yang kita gunakan gitu. Itu Pak Henry. Pak Henry kejawab Pak Hen? Baik, terima kasih Pak. Satu lagi boleh? Masih Oh, nyambung? monggo, silakan Pak Hen. Baik, Dua, makasih Bu dua lagi Desi. juga boleh Pak Hen. Gantian Pak sama yang lain. Nanti dari teman-teman resiko juga mungkin bisa menambahkan, kayaknya ada Pak Eko di sini, masih Rizky juga. Silakan. Ya. Berbicara mengenai integrated project risk management ya, tentu ini tidak lepas dari bagaimana corporate kita ini bisa membangun teknologi informasinya, sehingga seluruh Ya. informasi yang ada ini bisa terintegrated. Perlu Ya. diinformasikan Bapak Ibu sekalian, kami di PTD ini sudah memiliki divisi IT ya, sehingga mungkin untuk beberapa proyek, terutama di keuangan juga kita sudah menggunakan sistem. Hanya saja ini kita keterbatasan anggaran untuk development dari segi IT-nya, sehingga masih ada beberapa beberapa aplikasi begitu teknologi yang belum terintegrasi, sehingga di sini masih ada peluang resiko miss update informasi begitu Bu. Nah, mungkin bagaimana kira-kira untuk memitigasi
case yang seperti ini eh, di luar tambahan anggaran untuk investasi teknologi informasi ini, Bu. Karena ini jujur karena kan di PT ini ujung-ujungnya nanti di corporate finance, Bu. Kita Iya. mengkoordinir seluruh kebutuhan, seluruh proyeksi dana masuk maupun keluar ada di kami. Nah, Iya. di sisi lain kami belum bisa terfasilitasi teknologi informasinya begitu, Bu. Nah, ini mohon masukan juga mungkin, Bu. Terima kasih. Iya. Sebenarnya Pak, kalau untuk IT itu memang butuh investasi ya. Tapi di dalam implementasi integrated risk management ini, kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana gitu ya. Makanya saya itu dalam melakukan implementasi ya, membantu teman-teman di BUMN-BUMN itu, saya selalu sampaikan bahwa risk management itu harusnya sangat sederhana gitu. Jadi kita nggak usah bicara tuh risk register yang sekarang digunakan ya ada 42 kolom yang saya tahu gitu. Itu sangat-sangat berat gitu untuk ngisinya. Kita harusnya punya karena gini, sebenarnya cakupan integrated risk management itu yang berat ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan risiko itu, bagaimana kita memanage risiko itu secara strategik itu yang sebenarnya jadi tantangan, bukan terkait dengan kolom-kolom yang banyak sekali itu. Jadi dengan menggunakan tools yang sederhana, harusnya kita bisa melakukan informasi ini tadi. Jadi biasanya kalau perusahaan ya itu sebaiknya masing-masing divisi itu melakukan seperti di dalam setiap rapat koordinasi itu harusnya menampilkan risiko-risikonya. Jadi mungkin tidak ditampilkan secara paparan ya, tapi dijadikan handout gitu untuk teman-teman yang lain. Misalnya kita udah ketemu risiko yang besar yang akan kita hadapi dalam waktu dekat, tentunya kita address, kemudian kita bagikan itu sebagai handout gitu ya teman-teman, supaya mereka juga harusnya sih handout itu dibaca gitu. Kalau dia bentuknya sangat-sangat simpel dan informatif, tentunya harusnya itu bisa menjadi tools yang digunakan digunakan efektif gitu. Jadi kalau menurut saya sih mulai dari hal-hal yang sederhana tapi esensial, kita bisa melakukan integrated risk itu secara efektif, Pak. Gitu, Pak Henry. Baik, makasih Bu Desi. Monggo Oke. dilanjut Iya, mungkin sama yang lain. Thank you banget ya Pak Hen pertanyaannya. Mungkin saya bantu iya. nambahin sedikit yang pertanyaan Pak Henry tadi yang nomor satu ya. Di lain pihak kan biasanya marketing atau sales ditagih, dikejar supaya dapat project. Telat sejam, projectnya hilang, mungkin berarti mereka juga butuh kecepatan. Sebenarnya untuk Mm, membantunya ya mereka tim marketing atau tim sales juga harus diajarin terkait dengan manajemen resiko Mas Henry. Jadi sebenarnya ketika mereka jualan pun mereka udah tercover dengan udah mengidentifikasi resikonya juga dari awal gitu ya, tanpa melibatkan unit unit manajemen resiko tersendiri. Jadi banyak perusahaan emang sales kan emang fungsinya ngejar proyek. Jadi telat sejam aja proyeknya mungkin udah kesulitan. Nah, gimana mengantisipasinya? Pastikan mereka juga tim sales atau tim marketing juga memahami mengenai manajemen resiko. Salah satu solusinya mungkin tambahan Pak Henry. Iya, betul Pak Novian, makasih banyak. Jadi yang memang sedang kami dalami ini terutama di corporate finance sama divisi resiko ya. Kami ingin mencoba mensosialisasikan ataupun mengupdate informasi kondisi perusahaan ini ke seluruh divisi yang ada begitu. Karena ya jujur kami juga tidak hanya sedang mengejar eh, target-target proyek yang baru, kami juga masih mempunyai banyak kewajiban di masa lalu begitu, sehingga ini sangat mempengaruhi kondisi cash flow kita begitu Pak. Jadi gimana caranya nih kami ini menempatkan prioritas di atas prioritas ini karena semua kan divisi ini membutuhkan pendanaan dan sebagainya, ujung-ujungnya ke tempat kami sehingga kami ini eh, sebagai ini juga ya customer service-nya juga di internal kita begitu menyampaikan ini loh kondisinya anggaran segini, budgetnya segini, kondisi kita seperti ini. Jadi membagi-bagi porsi untuk setiap divisi itu memang kami sedang mengemas bagaimana caranya supaya terdelivered informasi itu karena agar setiap divisi itu tidak berpikir sektoral gitu, tapi kita corporate apapun yang menjadi kebutuhan setiap divisi itu ya
kita harus bisa support, di sisi lain harus bisa memahami juga kondisi perusahaan secara menyeluruh itu seperti apa. Begitu Pak Novian. Oke. Lalu ada pertanyaan terakhir nih, mungkin karena waktu juga dari Pak Dede. Dari Pak Dede, oh ada dua ya, dari Pak Dede dan Pak Indra. Pak Dede bisa di-unmute langsung bertanya Pak Dede. Silakan Pak. Agak kecil Pak, bisa digedein dikit atau deket Pak Dede? Agak deketan dikit Pak, mungkin Pak, agak kecil suaranya. Pak, jelas Pak. Oke, oke, oke. Lanjut Pak Dede. Ya, izin. Pak, ini kan kalau kita dari basic risk itu kan kita kan kalau itu adalah risk itu kan adalah suatu bayang-bayangan yang menuju tujuan untuk menghalangi apa namanya tujuan kita Pak ya, untuk mempengaruhi tujuan kita. Nah, saya mau tanya itu ada nggak ya batasan atau panduan untuk sebagai kita top lead management untuk menentukan boundary risk-nya loh gitu. Misalnya kita gini nih, contoh kita di Adikarya perusahaan konstruksi, kita mau ngambil suatu project itu kan ada apa ya risk-risk yang membayangi itu ya. Ada nggak ya ada gambaran-gambaran untuk kita sebagai top lead-nya untuk menjadi batasan kita untuk boundary mengambil project tersebut gitu loh Pak. Silakan Mbak Des. Iya. Kalau boundary ya Pak, itu sebenarnya kita bisa pelajari dari requirement project itu. Jadi apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang termasuk, apa aja yang tidak termasuk, itu bisa kita makanya kita dalam melakukan project risk itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan scope dan konteks ya, juga kriterianya supaya kita bisa menentukan yang mana yang termasuk, yang mana yang tidak termasuk dan seterusnya. Pemahaman terhadap project itu harus difahami oleh semua anggota yang terkait di project itu, termasuk kalau kita bicara BOD atau BOC-nya itu sebaiknya terinformasi gitu di dalam dokumen-dokumen risk-nya itu ada di situ. Jadi pemahaman masing-masing project itu tentunya dirangkum dalam scope, konteks dan kriteria gitu. Jadi disitulah sebenarnya kita menentukan satu project risk atau risk di dalam korporasi kita, Pak. Itu Pak Oh, Didi. bisa dibilang berarti misalkan kita tim project ya, berarti bisa menyajikan dampak kuantitatifnya mempengaruhi terhadap laba proyeknya sekian gitu Bu ya. Jadi Iya, istilahnya bisa. kasih gambaran dulu ya. Jadi pimpinan tahu nih kita dengan mengambil ini bisa nggak tercapai tujuan kita gitu Bu ya. Iya, jadi terkadang gini, waktu itu saya pernah assessment di salah satu project juga. Itu ternyata eh, di dalam proyek itu ada di kontrak ya, ada dinyatakan bahwa apabila si proyek itu tidak semuanya diselesaikan, itu eh, sebesar kontrak itu tidak dibayar gitu. Jadi biarpun sekecil apapun kesalahan kita di proyek itu bisa menggagalkan proyek itu di dalam eh, apa di dalam perusahaan kita karena proyek itu bisa tidak dibayar, Pak. Nah, apa yang Oke. harus dilakukan? Mitigasi itu tetap harus dilakukan. Jadi waktu itu nilai proyeknya 200 sekian M. Nah, biaya untuk mitigasi itu 2 M. Itu harus dikeluarkan walau bagaimanapun juga. Karena kalau ternyata di kontrak itu nggak bisa. Kegagalan sekecil apapun menyebabkan tidak dibayarnya proyek itu senilai sekian ratus miliar gitu. Jadi Oke. kita mesti lihat dulu tuh di kontrak. Jadi biasanya isi kontrak itu pun kita terjemahkan dalam scope dan konteks kita pada saat kita melakukan risk assessment. Siap. Oke, berarti penggambarannya lebih jelas gitu Bu ya dari Iya, untuk risk keseluruhan Bu ya. iya, Oke, siap. Terima kasih Bu Dewi. Oke, iya, thank you Pak Dede sama-sama. pertanyaannya. Kita kasih satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga, mohon maaf teman-teman semua. Ada pertanyaan dari Pak Indra Vivaldi. Pak Indra bisa langsung unmute dan langsung bertanya ke Mbak Des. Silakan, Iya, Pak terima Indra. kasih. Terima kasih Pak Mas Jovi. Saya alumni Silakan. Semandel Oh, mantap. 94. Ini saya tertarik dengan sertifikasi risk yang Ibu Desi punya, yaitu CRMP ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita diwajibkan atau disarankan mengambil CRMO dulu, lalu melanjutkan ke CRMP atau bisa jam langsung ke CRMP. Nah, sebagai informasi ini saya sudah mempunyai sertifikasi PMP yang
ingin Hmm. ingin punya pendalaman lebih lah di risk management ya. Mohon sarannya Bu Hmm. dan Mas Jovi, apakah di NQA ini ada provide sertifikasi CRMO atau CRMP ini? Demikian Oke. Mas Jovi dan Silakan Mbak Bu Desi dulu. Desi. Iya. Jadi kalau untuk sertifikasi itu kebetulan kalau sertifikasi saya itu dari RMIA Pak, Risk Management Institute Australasia. Kalau Oh, yang di bukan CRMP itu ya? eh, Bukan, eh, iya, oke, bukan dari BMSP. CPRM sebenarnya bukan CRMP. Oh, Salah mungkin itu. oh gitu. Oke, Hmm. oke, oke, Iya. oke. Iya, jadi bisa aja Pak masalah sertifikasi itu sebaiknya memang kita miliki supaya untuk mempermudah kita dalam dalam bekerja ya tentunya. Iya, Jadi kita juga eh, saya punya beberapa sertifikasi RIS, ada juga yang GRC gitu ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol juga nanti dengan Pak Putra gimana caranya supaya kita bisa sertifikasi. Tentunya kita harapkan company wide ya. Kalau perorangan oke, sayang Pak ya. Supaya oke, kita oke. case study kita juga yang apa terkait dengan bisnis kita. Jadi langsung hands on ke kegiatannya gitu. Oke, Iya, itu Oke, ya. oke, Bu. dan Baik, kejawab ya. baik, Mas Indra. Jovi. Baik. Iya. Kalau terkait dengan NQA, untuk modul yang Mas Indra tanyakan, kebetulan kita nggak punya, karena kita Iya, related lebih ke ISO-nya, Mas. Jadi kalau oke, pelatihannya kita punya itu lead auditor untuk ISO 31000 ya, risk management atau oke, sejenisnya. Jadi lebih fokus ke lead auditornya. Jadi nggak oke. spesifik ke risk manajemennya. Nanti Baik. kalau mungkin lebih kontak ke Pak Antonius, mungkin kalau tahu ya, Pak Antonius bisa kontak ke Pak Antonius yang fokus ke risk management, atau nanti Mbak Desi akan juga bantu kira-kira yang paling pas untuk modul-modul terkait manajemen risiko apa Nah, saja. iya, Baik. kebetulan kalau saya yang kita punya beberapa itu ada tiga ya, termasuk Pak Antonius punya juga, karena Hmm. sebenarnya saya dan Pak Antonius itu kita mulai risk management sama-sama di Indonesia itu tahun 2006. Jadi Oke. Oh, kita itu. sebenarnya sama-sama, cuman eh, karena saya itu kebetulan kalau engagement dengan project itu kan bisa sampai 2 tahun gitu ya. Kadang-kadang jadi agak miss gitu dengan sertifikasi-sertifikasi. Tapi saya punya sertifikasi yang khusus untuk engineering. Jadi sebenarnya eh, risk management itu sebenarnya harus ngerti persis konteks bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya engineer to engineer ya. Kita bicaranya seperti itu. Jadi kalau bicara yang engineer nanti ada sertifikasinya dari yang ini. Kalau yang finance, hukum dengan Oke. ini gitu. Jadi itu nanti nanti kita diskusikan aja Pak kebutuhannya seperti apa. Iya, iya. Ya. Tapi ini untuk Oke. personal pribadi sih, Bu Desi, untuk Iya. meningkatkan value lah ibaratnya seperti itu. Iya. Kira-kira sertifikasi apa yang perlu kita ambil ya, yang saya ambil gitu ya, Bu Desi, Mm, terkait dengan mm, risk mm, management ini untuk mm. meningkatkan value pribadi sih. Ya, kalau value pribadi bisa juga ambil yang di Australia, Pak. Jadi nanti nanti kalau gitu nanti coba deh Bapak kita ngobrol lagi mengenai kebutuhannya. Oke, baik, baik. Ya, Baik, terima kasih Bu Desi, Mas ya, Jovi. ya. Oke, thank you Mas Indra, thank you banget. Salam semandal Mas, semangat. Salam, Semanda. Oke, teman-teman, karena waktu juga, tapi ini ada pertanyaan sedikit dari Pak Ferry ya. Apakah menyediakan sertifikasi untuk contoh 37.000? Bisa Mas Ferry, jadi kalau untuk audit sertifikasi, baik itu anti penyuapan yang 37.000 maupun yang compliance manajemen sistem, kita Hmm. bisa lakukan auditnya ya. Kemudian kalau emang sebelum audit ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pelatihan, khususnya kayak internal audit atau lead auditornya, kita juga ada modul-modulnya. Nanti kalau Pak Ferry ada kebutuhan terkait dengan pelatihan atau audit sertifikasi bisa kontak Mas Alfon atau Mas Aldo ya. Sekali lagi Mm-mm. teman-teman, terima kasih. Saya yakin teman-teman belum semua puas ya, ingin banyak pertanyaan. Terima kasih atas antusias teman-teman juga di event kita sampai dengan siang hari ini. Tapi karena waktu juga kita harus selesaikan acara kita. Terima kasih Mbak Des. Kita Hmm. saya ambil sesi untuk penutupannya. Silakan Mas Aldo, Mas Alfon. Oke, belum tayang.
Oke, sekali lagi teman-teman, event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi nggak perlu ada pembayaran sama sekali, kecuali teman-teman ingin punya sertifikat seperti yang di kanan, kemudian pengen dapat materi yang tadi dipaparin oleh Mbak Desi, kemudian ada 3 ebook juga ingin didapatkan yang related dengan manajemen resiko, dan ingin rekaman, karena mungkin tadi ada yang kelewatan ke toilet, jadi ada beberapa yang missing dan ingin diulang, bisa dapat rekamannya juga. Untuk mendapatkan keempat item tersebut ada sedikit investasi ya, saya sebutnya investasi bukan biaya, sebesar Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya nanti akan terkoneksi ke Mas Alfon, tinggal minta keempat item tersebut ya. Jadi terima kasih yang ingin investasi silakan foto barcode-nya ya, yang di tengah. Silakan. Ya. Oke. Next Mas. Next. Oke, nah ini 3 e-booknya, jadi teman-teman juga bisa dapat 3 e-book ini dengan investasi sebesar 150.000 tersebut, bisa baca-baca ya. Next. Oke, tak ada gading yang tak retak teman-teman, kita butuh inputan, masukan dari teman-teman semua dalam rangka kita improve dari waktu ke waktu, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa lebih baik ke depannya. Tolong difoto barcode-nya dan ada sedikit pertanyaan di dalam link-nya, tolong dijawab sehingga kami bisa melakukan improvement ke depannya dan bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Silakan foto barcode-nya dan dijawab ada eh, 100 pertanyaan ya kalau nggak salah Mas Alfon ya. Oh enggak. Ya, cuman beberapa pertanyaan dijawab dan dikirimkan. Oke, nah ini yang belum pernah ketemu dengan NQA atau ini event pertama kali ikutan, teman-teman bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh NQA, pelatihannya apa saja juga, jasa-jasanya apa saja. Silakan visit ke link tree-nya NQA dan bisa pelajari ya NQA, jasa-jasanya apa saja. Silakan foto barcode-nya. Oke, dari saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Masih ada slide paparan, Mas Aldo? Sudah, Pak. Udah, kalau gitu kita tutup acara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Sekali lagi kita doakan semoga menjadi amalan yang baik buat kita semua dan menjadi pahala yang luar biasa buat pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini yaitu Mbak Desi. Mbak Desi mungkin ada kata-kata penutup, silakan Mbak Des. Mbak Desi? Atau Mbak Desi udah hilang? Oke, ya. Kalau nggak ada kata penutup dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Salam sehat selalu juga untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang dari PTDI, mungkin kalau mau ngundang kita silakan diinfokan. Nanti coba dicarikan waktu dengan Mbak Desi, kita meluncur ke PTDI naik bus ya, cuma setengah jam bisa pulang pergi ya. Oke, itu saja. Saya tutup dengan ucapan mohon maaf kalau ada yang kekurang-kurang. Ya, kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you. Waalaikumsalam Des. warahmatullahi Baik, Pak wabarakatuh. Novian.